Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia semuanya ada. Wah, seperti yang tadi sudah kita informasikan sebelumnya, kalau kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Niken ya. Betul, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu, Mbak Niken, gimana Mbak Zulfa. kabarnya? Alhamdulillah baik, sampai saat ini baik. Nah, Zulfa, hari ini kita bakalan main game seputar kesehatan dengan Ibu Siti Asmaro, yang beliau ini adalah ahli gizi ya Zulfa ya. Iya, Betul. Nah, kalau misalnya udah ininya ada ahli gizinya, berarti akan membahas soal makanan ya nih. Ya. Nah, tapi ini kan Bu, kalau ini kan masih momen Lebaran kan ya, dimana momen Lebaran ini identik banget Ibu sama makanan yang mengandung santan, Ya, seperti betul. misalnya opor ya Bu ya. Nah, tapi bicara soal makanan-makanan bersantan nih Bu, sebenarnya ini makanan bersantan ini mengandung banyak kolesterol nggak sih Bu? Oh iya, oke, emang identik banget ya kalau Lebaran itu makanan-makanan bersantan. Tapi perlu mungkin juga pemirsa banyak tahu bahwa santan itu tidak mengandung kolesterol. Karena kolesterol itu hanya didapat dari lemak yang berasal dari hewani seperti itu. Jadi kalau dari nabati, karena kelapa itu kan tumbuhan ya, dari jadi masuk golongan yang nabati, itu tidak mengandung kolesterol. Jadi yang ada mungkin lemak jenuh atau lemak tidak jenuh seperti itu. Oke, mungkin jadi buat para orang yang terkena kolesterol ini masih boleh ya Bu ya sebenarnya, nggak ada larangan khusus untuk menghindari makanan-makanan bersantan. Masih boleh asal sesuai dengan aturan ya, seperti kalau misalnya penggunaan metode memasaknya seperti itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya kayak terlalu banyak dipanaskan, itu akan merubah jenis asam lemaknya itu menjadi asam lemak jenuh seperti itu. Jadi memang harus memperhatikan seperti itunya saja. Berarti lebih kepada metode memasaknya Iya, tersebut betul. ya Bu ya. Waduh, menarik banget ini. Oke Bu, masih ngomongin tentang kolesterolnya nih. Tadi kan Ibu bilang kalau santan itu sebenarnya nggak mengandung, tidak ada kolesterolnya ya, hanya lemak jenuh dan lemak tidak jenuh gitu kan. Nah, tapi sebetulnya bisa nggak sih santan ini berubah jadi kolesterol ketika dipanaskan? Mungkin apalagi kalau misalnya makanan-makanan pas Lebaran nih atau yang mengandung santan kan suka dipanasin nih Bu, biar nggak cepet basi atau gimana gitu. Nah, itu Karena gimana? dimasaknya dalam jumlah banyak ya, jadi biasanya tuh nggak habis, dipanasin kayak gitu ya, betul. Oke, ini mungkin juga kebiasaan sebagian kita ya di Indonesia, bahwa pada saat Lebaran itu kita pasti memasak dalam jumlah porsi banyak gitu, karena ada sanak saudara gitu kan biasanya berkunjung. Nah, biasanya untuk makanan-makanan yang tidak habis ini, apalagi yang menu-menu bersantan tadi, biasa dihangatkan kembali untuk dikonsumsi selanjutnya. Nah, ini biasanya juga berpengaruh terhadap zat kandungan di dalamnya ya. Jadi makanan itu zat gizinya bisa berubah karena proses pemanasan atau pemanasan ulang tadi. Nah, untuk santan sendiri dia memang tidak mengandung kolesterol, tapi pada saat lemak jenuhnya ini dipanaskan berulang-ulang, itu akan berubah menjadi lemak tidak jenuh seperti itu. Jadi lemak jenuh ya, jadi berubah dari lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Nah, ini yang mesti diwaspadai, itu juga akan meningkatkan resiko penyakit jantung seperti itu, akan meningkatkan kolesterol jahat di dalam darah. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan pada saat kita memanaskan ulang makanan yang bersantan. Seperti itu. Oke, jadi mungkin solusinya kalau misalnya ada masak-masakan bersantan nih Bu, langsung sekali habis aja kali ya? Iya, Atau ya betul. Diusahakan memang makanan bersantan itu sekali masak sekali habis. Tapi kalau misalnya memang kita tidak bisa menghindari untuk masak dalam jumlah besar, mungkin bisa ada tips, mungkin bisa diporsi beberapa tempat gitu ya. Misalnya untuk satu kali makan itu untuk 5 orang, ya udah dalam satu kali makan itu cukup untuk 5 orang. Jadi dicatu ya, ditaruh di kotak-kotak, misalnya jadi 5 kotak atau 6 kotak. Jadi pemanasannya itu hanya satu kali saja. Jadi pada saat mau makan baru dipanaskan, dan diusahakan juga suhu pemanasan itu juga tidak terlalu tinggi supaya rantai lemaknya itu juga tidak rusak. Seperti itu. Oke, tapi tadi Bu menyinggung soal lemak nih Bu. Apakah santan ini juga mengandung lemak jahat nggak sih Bu?
Ya, pada saat proses pemanasan itu bisa terjadi juga perubahan lemak ya dari lemak yang tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Mungkin itu karena proses pemasakan itu tadi. Oke, berarti proses pemasakan ini sangat mempengaruhi banget ya Bu ya? Iya betul, karena ada proses oksidasi di situ ya, ada kayak reheating itu kan dia apa namanya zat-zat gizi kebanyakan dalam proses pemanasan itu juga akan rusak. Nah termasuk juga santan, mungkin ada beberapa jenis santan yang tadinya apa namanya lemak baik, kemudian ketika dipanaskan itu akan berubah menjadi lemak jahat seperti itu. Oke Bu, kalau misalnya makanan santan ini apa namanya dipanaskan kembali, diolah kembali, kan tadi Ibu bilang bisa menyebabkan mengubah zatnya ya, jadi lemak betul. jahat, jadi kolesterol, dan ini kan berpengaruh juga sama kesehatan tentunya ya Bu ya kalau Iya. dikonsumsi. Nah tapi sebetulnya Bu, ini mitos atau fakta kalau misalnya santannya ini sebetulnya bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Ya. Ini bisa dibilang fakta ya, karena di dalam santan tersendiri itu mengandung senyawa yang disebut lemak asam laurat ya. Asam laurat ini dia berfungsi di dalam tubuh itu sebagai antiinflamasi, kemudian anti peradangan juga, kemudian dia juga menghambat perkembangan atau peningkatan bakteri kayak gitu, virus ya, sehingga di sini juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Oke, kalau misalnya tadi mungkin kurang lebih kita sudah membahas soal santan secara lebih dalam ya, tapi kita belum tahu nih Bu, manfaat dari santan sendiri sebenarnya apa sih Bu? Oh iya, sebenarnya santan itu juga banyak mengandung manfaat ya, selain tadi memberi rasa gurih di dalam makanan, karena dia kan lemaknya tinggi ya, jadi fungsi lemak itu kan membuat rasa gurih ya di makanan. Makanya mungkin orang Indonesia juga banyak tuh ya yang suka lemak ya, yang suka santan. Santan, iya, apalagi rendang itu juga sudah didapuk jadi makanan terenak di dunia ya betul, karena itu kandungan santannya luar biasa banyak ya. Nah untuk santan sendiri di dalam tubuh kita itu ada beberapa manfaat yang mungkin kita juga perlu tahu ya. Yang pertama mungkin untuk untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menghaluskan kulit ya, memberi kelembaban karena kandungan lemaknya itu juga berfungsi untuk menghidrasi kulit ya. Secara lemaknya gitu, di bawah kulit itu kan kita mengandung lemak ya. Saat terhidrasi dengan lemak yang baik itu juga akan meningkatkan kelembaban kulit. Kemudian juga menurunkan resiko penyakit jantung karena di dalam santan itu mengandung lemak baik ya yang disebut HDL tadi. Nah kalau misalnya HDL kita tingkatkan di dalam tubuh itu juga akan secara otomatis juga akan menurunkan LDL-nya atau lemak jahatnya di dalam tubuh. Nah ini kemudian akan diproses ke hati untuk kemudian dihancurkan ya, sehingga bisa menurunkan jumlah LDL di dalam darah seperti itu. Kemudian selain itu juga kayak untuk meningkatkan imunitas, kemudian kelembaban kulit, kemudian meningkatkan menurunkan resiko penyakit jantung, itu juga untuk memperbaiki sistem kognitif ya, artinya kalau misalnya di dalam otak gitu ya, kita kan otak kita ini itu kan banyak juga kandungan lemaknya ya. Jadi pada saat dikonsumsi santan itu secara baik dan benar, itu juga akan meningkatkan juga kualitas lemak di dalam otak ya, sehingga akan mengurangi juga resiko kayak pikun, gitu, Alzheimer ya, sakit Alzheimer itu juga bisa. Kemudian mungkin ada satu juga yang unik di sini, sebenarnya santan juga bisa berfungsi untuk menurunkan berat badan loh. Bisa Bu? Iya bisa banget ya, Kenapa, Bu? karena di dalam santan itu dia mengandung MCT, jadi itu rantai lemak sedang ya, dan itu berfungsi untuk membantu membakar kalori, kemudian juga memberi rasa kenyang ya lebih lama ya. Makanya di sini mungkin ada beberapa orang yang jika mengkonsumsi santannya dengan benar ya, itu akan membuat rasa kenyang
yang lebih lama, sehingga dia akan menurunkan konsumsi makanan yang terlalu banyak seperti itu. Jadi ini juga mungkin akan membantu menurunkan berat badan seperti itu. Wow. Tapi mungkin bagi para pemirsa yang lagi menjalankan program diet, nah tadi kan seperti yang Bu bilang, kalau misalnya santan ini bisa untuk menurunkan berat badan, Iya, tapi tetap dikontrol kan Bu konsumsi santannya itu? Betul, jadi syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi tetap santan itu jika dikonsumsi secara berlebihan, kemudian proses pemasakan yang salah, itu juga akan mengakibatkan peningkatan berat badan karena akan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh itu sendiri gitu. Jadi memang proses metode memasaknya itu juga harus diperhatikan, kemudian jumlahnya itu juga harus diperhatikan. Jadi walaupun di sini saya bilang dia berfungsi untuk membantu menurunkan berat badan, tapi tidak berarti harus dikonsumsi secara banyak ya, terus menerus, kemudian dengan metode masak yang salah. Nah itu juga malah sebaliknya ya, tidak berfungsi dengan baik, tapi malah meningkatkan berat badan. Jadi memang harus cermat ya pada saat mengkonsumsi santan itu sendiri. Jadi kalau santan itu dikonsumsi tidak melalui proses pemasakan, itu malah manfaatnya akan lebih banyak untuk tubuh kita. Jadi misalnya santan itu dikonsumsi langsung saja, itu sudah baik sebenarnya fungsinya. Kayak misalnya kelapa dimakan langsung dengan yang dimasak, itu fungsinya akan berbeda di dalam tubuh seperti itu. Oke. Karena mungkin nilai gizinya juga udah berkurang ya Bu, kalau Iya, misalnya udah betul. dimasak itu kan jadi menurun Iya. atau seperti apa gitu Iya, ya. iya. Dan yang pasti lemaknya ya, jenis lemaknya itu masih lemak yang baik kalau dia tidak melalui proses pemasakan yang terlalu lama seperti itu. Oke, wah rupanya di balik bahayanya santan ini ada banyak manfaat, Banyak di manfaatnya juga dalamnya sebenarnya. nih, khususnya untuk kulit. Kayak misalnya tadi bisa juga untuk ini penyakit jantung ya Bu ya, dan juga untuk menurunkan berat badan juga nih pemirsa. Tapi balik lagi harus sesuai porsi. Iya betul, jangan terlalu berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Mungkin terakhir Bu, ada yang mau disampaikan mungkin dari Ibu untuk pemirsa di rumah, himbauan nih kalau misalnya makan santan atau makan makanan yang mengandung santan nih harus sesuai dengan porsinya supaya mungkin nanti nggak menyebabkan resiko-resiko penyakit yang berbahaya gitu. Silahkan ya. Mungkin beberapa tips pada saat kita nanti berlebaran, mungkin kalau pada saat kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan bersantan yang mungkin tidak bisa kita hindari, karena mungkin di semua rumah santan itu juga jadi masakan yang Wajib, ya, apalagi karena momen sudah, lebaran ya. tradisi juga ya. Betul. Jadi mungkin ada beberapa tips, tetap harus bisa mengontrol konsumsi makanan, terutama makanan-makanan bersantan. Kemudian jangan lupa diimbangi juga dengan sayur dan buah. Di sini fungsi sayur dan buah itu juga karena tinggi serat ya, juga itu bisa mengikat lemak ya, jadi bisa dikeluarkan lagi di dalam tubuh. Jadi tidak terlalu banyak penumpukan lemak di dalam tubuh. Tetap intinya tuh mengontrol diri sendiri untuk bisa istilahnya mengontrol asupan makanan, terutama yang santan itu tadi. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih Bu, kalau misalnya momen lebaran ini kan identik sama ketupat dan opor ya. Suka hilaf kadang Bu, kalau misalnya satu porsi aja kurang gitu. Ya karena semuanya ya makanan bersantan. Nah ini yang paling penting satu juga, jangan lupa mungkin olah tubuh ya, olahraga, kemudian banyak bergerak ya, minum air putih cukup, kemudian ada sayur dan buah, itu juga untuk mengimbangi banyaknya asupan lemak yang masuk pada saat konsumsi makanan lebaran seperti itu. Oke, aduh Bapak, kita dapat banyak banget insight terkait makanan-makanan santan, manfaatnya, hingga mungkin nanti resiko-resikonya kalau kita mengkonsumsinya secara berlebih gitu ya. Ini jadi catatan juga buat kita dan pemirsa di rumah. Betul. Dan pengolahan masak ini juga menjadi suatu hal yang penting juga nih pemirsa, jangan sampai terlalu banyak dipanaskan juga ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Asma. Terima kasih banyak Ibu, bermanfaat banget informasinya. Senang sekali, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi ya Bu ya. Insya Allah. Oke Dik, tapi sayang banget nih kita harus jeda dulu. Tapi jangan khawatir, setelah yang satu ini kita akan bahas soal destinasi wisata nih. Wah, kita akan jalan-jalan virtual ya Zulfa ya. Betul, tapi setelah jeda yang satu ini tetap di Etalase Indonesia. Ibu, terima kasih banyak Kak Ibu.